Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a man arada bihi khairan bil ilmi wal iman wa khadala mu'ridina anil huda wa irdihim likulli halakin wa hawanin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Alhamdulillah, kita hari ini di bulan Ramadan. Kita teringat dengan salah satu nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimullah. Beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Beliau mengatakan, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, pengen sukses, pengen dapat kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah, yang pengen akhiratnya sukses, akhiratnya bahagia, maka wajib baginya ilmu. Dan siapa saja menginginkan kehidupan dunia dan akhiratnya sukses, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu. Begitu pula dengan kita pada saat ini di bulan Ramadan ini. Apabila kita ingin Ramadan kita sukses, Ramadan kita Ramadan yang bermakna, maka wajib bagi kita untuk memiliki yang namanya ilmu. Maka salah satu ilmu yang harus kita miliki ialah apa yang membuat Ramadan ini berarti. Salah satunya ialah Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang dipadanya, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka minimal di bulan Ramadan ini kita mengenal yang namanya Al-Quran. Hari ini banyak dari kaum muslimin ketika ditanya, ada berapa surat di dalam Al-Quran? Ia tidak mampu menjawabnya. Belum lagi ditanya, apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah, surah Madaniyah? Ia tak mengerti. Padahal Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat terbesar sepanjang masa yang tidak akan pernah hilang hingga hari kiamat nanti. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Maka mari kita kenal Al-Quran lebih dalam di kesempatan Ramadan ini. Karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Misalnya, Al-Quran itu mukjizat. Dari segi apa mukjizatnya? Kita tahu mukjizat itu sesuatu luar biasa yang dapat membungkam orang-orang kafir. Orang-orang yang mendustakan wahyunya dari Allah. Contoh Musa alaihi salam memiliki mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, membungkam para penyihir pada saat itu. Maka Al-Quran ini mukjizat pula. Apanya? Misalnya para ulama mengatakan, satu, mukjizatnya Al-Quran itu dari segi bahasanya. Misalnya kita buka surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran, yang bunyinya alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih. Dalika dalam grammar bahasa Arab kita dapati dalika itu artinya itu. Tapi kalau kita buka Al-Quran terjemah kita, dalika itu bukan itu artinya, tapi ini dalam Al-Quran. Apa maksudnya di sini? Tentu ada rahasia di balik itu semua. Itu baru satu. Mari kita gali makna yang lebih dalam lagi. Misalnya selain dari segi bahasa yang Allah gunakan di dalam itu, ada lagi. Misalnya di kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam tentang semut. Di sana semut mengatakan namel itu dari segi bahasa dia mudzakkar. Tapi kata Allah qalat. Qalat itu apa? Mu'annas, perempuan. Ternyata sekian tahun kemudian diketahui. Ternyata semut itu memiliki pemimpin dan pemimpin yang merintah itu seorang ratu, bukan seorang raja. Itu baru dari segi bahasa. Ada pula mukjizat Al-Quran dari segi apanya? Ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan modernnya. Maksudnya bagaimana? Ada ilmu yang datang 1400 tahun yang lalu, namun hanya bisa dibuktikan di zaman modern ini. Misalnya kita ambil dengan surat yang sama Al-Baqarah, Allah katakan, Innallaha la yastahyi ayyatriba masalama ba'udatan wa ma fawqaha. Allah nggak malu membuat suatu percontohan dengan seekor nyamuk. Tentu orang-orang kafir pada waktu itu bilang, kenapa kok pakainya nyamuk? Nyamuk itu kecil, diginikan sekali sudah mati. Apa rahasianya? Ilmu modern membuktikan ternyata nyamuk itu bukanlah hewan yang kecil, namun hewan yang begitu besar. Matanya saja itu ada 100, jantungnya ada 3. Ketika ia ingin menyedot darah kita, itu dibelah ada 6 pisau di ujung paruhnya. Ini mukjizat kedua. Ilmu-ilmu yang terbuktikan dengan ilmu modern. Ini datangnya 1400 tahun yang lalu. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah Nabi terdahulu. Bayangkan, Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Namun, ia menyampaikan kisah-kisah kaum terdahulu. Dari mana taunya? Dari mana lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini merupakan 3 mukjizat, 3 ijaz dari Al-Quranil Karim. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini dapat kita
gali untuk lebih dalam. Maka kita jadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang berarti, Ramadan yang mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kalau tidak bisa 30 juz, minimal kita ambil 1 juz yang paling sering kita baca, yang paling singkat, yaitu juz 30. Kita cari pengetahuan tentangnya. Misalnya juz 30 itu ada berapa surat? Banyak di antara kita yang nggak tahu. Oh, ternyata ada 37 surat. Di juz 30 ada berapa ayat? Ada sekian dan lain sebagainya. Maka jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.